Oke, selamat siang, sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Kita ketemu dalam program Libas, Lintas Bicara Bajai Senaga. Dalam kesempatan ini kita akan membahas perihal kasus yang ada di Provinsi Banten, khususnya yang dialami oleh Apotik Gama, yang saat ini sedang bergulir persidangannya di Pengadilan Negeri. Tentunya kami menarik untuk menyampaikan ini, di mana beberapa tokoh agama, bahkan ulama terbesar di Provinsi Banten, yaitu Abuya Muhtadi, memberikan statement ataupun dukungan support kepada kasus ini. Sebelum saya mau mengulas lebih dalam lagi, kita akan mendengarkan video cuplikan beberapa organisasi tokoh agama, termasuk Kiai Abuya Muhtadi dan juga Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kota Serang, Kiai Haji Saipul Nawawi. Mari kita dengarkan bersama. Dan pemilik pondok pesantren Raudatul Ulum, yaitu Kiai Haji Ahmad Muhtadi bin Dimyati Al-Bantani atau Abuya Muhtadi, kepada Apotik Gama yakni Edi Mulyawan Martono, SH, terkait permasalahan Apotik Gama yang sedang berproses di Pengadilan Negeri Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Dulur-dulur sedanten semua sekota Serang, seprovinsi Banten. Saya simak di media sosial, di TikTok atau di YouTube. Di situ ada Apotik Gama yang didukung oleh guru kita Abuya Muhtadi. Maka kita sebagai santri-santri siap dukung, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami masyarakat para tokoh Banten sangat prihatin dari perkembangan permasalahan Apotik Gama 1 yang kami ikuti di media telah memasuki fase persidangan di Pengadilan Negeri Serang. Kami meyakini jika Apotik Gama 1 tidaklah berbuat seperti yang telah dilakukan oleh BB POM Serang, keyakinan kami berdasarkan hal-hal positif yang selama 3. Ya, kalau melihat daripada kasus ini, saya akan mencoba, saya bukan masuk ke ranah hukum ya, karena saya kurang mengerti tentang hukum, tapi saya akan memberikan pendapat saya selaku saya sebagai media. Apotik Gama bukan setahun 2 tahun berdiri di Provinsi Banten, sudah puluhan tahun. Lalu apa sih awalnya kasus ini dimulai? Kita akan mencoba menyampaikan ke sahabat Lugas TV, sehingga para tokoh ini memberikan pendapat mereka, tentunya untuk mengambil kebijakan oleh hakim nantinya tentunya ya. Oke, saya akan coba bacakan buat kita, yaitu kasus ini dimulai dari mana gitu. Berdasarkan laporan berita kasus yang menjerat Apotik Gama di Cilegon terkait dengan dugaan peredaran dan penjualan obat-obatan ilegal, khususnya istilahnya obat setelan atau obat racikan yang juga berbahaya. Tersangka dan dakwaan: Luki Mulyawan Martono, anak dari pemilik Apotik Gama Group, didakwa mengendalikan peredaran obat ilegal tersebut. Ia juga diperiksa oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BB POM di Serang. Kronologi dan perkembangan kasus. Modus operandinya adalah dalam persidangan terungkap dugaan bahwa Apotik Gama tidak kapok menjual obat setelan yang dilarang oleh obat-obatan yang dijual tanpa resep dokter dan tanpa pengawasan yang sesuai, yang berpotensi membahayakan konsumen. Jadi kasus ini sudah masuk dalam tahap persidangan eksepsi kalau nggak salah ya, minggu kemarin. Lalu bagaimana ini menariknya itu, saya memperhatikan bahwa apotik ini cukup kerap kali melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Dugaan yang disangkakan ke mereka itu adalah
peredaran obat ilegal. Ya, silahkan aja. Perkara ini sudah masuk dalam persidangan. Namun, saya hanya agak prihatin melihat produk hukum yang ada di negara kita untuk saat-saat ini. Karena apa? Hukum kita saat ini tidak baik-baik saja. Mungkin terjadi di beberapa kasus persidangan yang kita lihat di media sosial. Namun aku secara pribadi dan juga secara kacamata media melihat kasus ini sangat prihatin tokoh ulama. Dan juga tokoh ulama yang bukan kaleng-kaleng. Ini yang menjadi perhatian saya untuk menyampaikan ke masyarakat luas, khususnya kepada para hakim yang menangani kasus persidangan ini. Tentunya masih banyak tahapan-tahapan. Yang ini yang kami harapkan agar semua mengambil kebijakan. Silakan, ini sudah masuk persidangan. Ada tuduhan, dugaan pelarangan obat. Kalau kita mau melihat tentang perkara, ya, ataupun dalam undang-undang kesehatan itu memang cukup hukumannya itu cukup banyak. Tapi saya mau katakan melalui kesempatan di Libas ini, saya bukan pakar hukum, saya hanya menyampaikan analisa pendapat saya selaku jurnalis, selaku pemerhati publik, tentunya mengenai kasus ini. Lalu, bagaimana sih tahapan-tahapan di persidangan? Tentunya dalam kesempatan ini juga saya mau menyampaikan kepada sahabat-sahabat Lugas TV bahwa ada 6 tahapan yang akan dilalui setiap ada kasus persidangan yang pidana, ya. Mungkin saya akan bacakan apakah sidang yang dilakukan kasus Apotik Gama ini sudah tahap apa, nanti kita akan lihatnya, ya. Yang pertama itu, agenda pertama itu ada pembukaan sidang dan pembacaan dakwaan, tentunya yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Setelah itu ada eksepsi yang namanya atau keberatan ketika dibacakan oleh jaksa penuntut umum, yaitu dakwaannya. Dari eksepsi yaitu keberatan, ya mungkin pihak-pihak terdakwa, yang dibacakan eksepsinya oleh pengacara tentunya, ya. Lalu tahap ketiga adalah tanggapan dan putusan sela, ya. Jaksa penuntut umum memberikan tanggapan replik atau eksepsi. Terdakwa atau penasihat hukumnya memberikan tanggapan balik yaitu duplik. Itu di tahap ketiga. Lalu di tahap keempat yaitu pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Di sini nanti diberikan oleh tenaga pengamat ahli, saksi ahli segala macam dihadirkan dalam pembuktian ini. Ya, setelah itu masuk ke tahap kelima itu tuntutan atau pembelaan dan replik dan duplik. Selanjutnya yang terakhir adalah putusan atau vonis. Ada 3 putusan hakim nanti. Ini yang mungkin diharapkan oleh para tokoh agama, tokoh ulama besar Banten ini, Kiai Abuya Muhtadi dan santri-santrinya, ya, berharap hakim mengambil keputusan yang benar-benar mempertimbangkan dalam segala hal. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam acara Libas kali ini terkait Apotik Gama. Poinnya yang mau kita sampaikan kepada sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada, mari kita saling menjaga antara satu dengan yang lain. Sampai jumpa.